Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara-saudara mengasihi orang lain hari ini? Sebelumnya saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2023 dengan harapan tahun 2023 ini menjadi tahun berkat bagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pada edisi Embun Pagi hari ini, Senin 2 Januari 2023, kita akan mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, adapun tema Embun Pagi saat ini adalah anak laki-laki di bait Allah. Berdasar dari bacaan kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-49. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama memohon berkat dari Tuhan agar firman yang nanti akan kita dengarkan menjadikan sumber sukacita atas kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan pelayanan kita dengan baik benar di hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di saat pagi yang sejuk, indah, cerah ini, kami datang menghadap kehadirat Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur karena pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk memasuki hari kedua di bulan Januari 2023. Penyertaan Bapa atas perjalanan kami di tahun 2022 yang sudah kami lalui, sungguh kami rasakan besar kasih setiamu atas kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya Engkau pun tetap akan menyertai dan memberkati kami di tahun 2023. Bapa di surga, kami ingin sekali mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada saat pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikannya sebagai saluran berkat firman Tuhan tertabur atas kehidupan umat-Mu. Engkau akan melayakkannya sehingga apa yang nanti disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga setiap kami, para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada. Tuhan berkati agar kami selalu merindukan embun pagi di setiap hari yang disiarkan oleh Radio Petra di frekuensi 105.7 FM ini. Berkatilah ya Bapa, agar firman-Mu itu dapat tumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah iman di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon pengharapan di dalam doa ini melalui kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang lahir di dunia ini. Amin. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
Sabda Tuhan pada saat ini berada dalam sebuah perikop. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Di kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai 52. Saya tidak akan membaca lengkap bagi para pendengar sahabat Petra. Saya meyakini bahwa sesudah renungan atau embun pagi ini, sahabat Petra akan membacanya dengan baik. Saya akan membaca salah satu ayat dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua ini di ayat yang ke-49. Yang demikian sabda Tuhan. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saya ulang kembali. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berbagi cerita pengalaman kami sebagai orang tua yang cemas dan takut terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi atas anak kami. Dalam sebuah acara yang diadakan oleh Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa yang bertajuk Konvensi Pendeta dan Keluarga, yang sudah diadakan beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2013, bertempat di Hotel de Emmerich, Salatiga. Kami sebagai orang tua dibuat cemas, panik, dan takut luar biasa karena kami tidak menemukan anak kami. Kami berupaya kembali ke kamar di mana kami ditempatkan untuk mencari anak kami, tetapi kami tidak menemukan di sana. Mencari di sekeliling hotel juga kami tidak temukan. Padahal Hotel de Emmerich, salah satu aset yang dimiliki oleh Sinode Gereja Kristen Jawa, tempatnya itu di sebuah bukit yang kiri kanannya masih terdapat pepohonan yang begitu sangat lebat dan juga tanah yang begitu sangat luas. Kami takut anak kami itu tersesat di sana. Kami mencoba untuk terus mencari dan menemukan, tetapi tidak mendapatkan. Mencari di sekeliling hotel tidak kami temukan dan membuat kami sangat-sangat takut sekali. Anak seusia anak kami yang waktu itu masih berumur 10 tahun, yang tentunya belum mengetahui seluk-beluk Hotel de Emmerich, hilang dan kami tidak menemukan. Sampai akhirnya kami ingat bahwa di saat siang anak kami ini bersama-sama dengan teman-teman yang lain dalam pertemuan konvensi pendeta dan keluarga berenang di kolam. Kami berpikir, jangan-jangan anak kami bermain ke situ kembali dan berenang ke sana padahal tidak bisa berenang, dan kami sangat cemas sekali. Jangan-jangan anak saya itu tercebur ke dalamnya. Kami berteriak memanggil anak kami,
Agil, Agil, kamu di mana, nak? Ayah cemas, ibu cemas. Nak, kamu di mana? Kami berteriak dan terus mencarinya, tetapi tidak kami temukan. Dan akhirnya ada salah satu panitia yang mendekati kami karena kami terlihat begitu sangat cemas dan dan kemudian bertanya kepada kami, "Bapak Ibu sedang apa?" Saya menjawab, "Saya sedang mencari anak saya yang tingginya sekian, kurang lebih usianya 10 tahun, yang bersama-sama kami, tetapi kami kemudian tidak menemukan. Kami sudah mencarinya di kamar hotel, tetapi tidak ada di sana. Kami sudah mencari di sekeliling hotel ini, kami juga tidak menemukan, dan akhirnya kami mencari di tempat ini, di kolam ini. Jangan-jangan anak saya bermain di sini dan anak saya tenggelam." Kami menangis, dan akhirnya panitia itu mengumumkan bahwa anak kami ini dicari oleh orang tuanya, dan akhirnya dari informasi yang disampaikan kepada kami, ternyata anak kami ini sedang mengikuti sebuah sesi yang didampingi oleh para pendamping, pembina bagi anak-anak pendeta, bagaimana seharusnya menjadi anak pendeta. Sekalipun anak kami masih 10 tahun, tetapi anak kami ternyata duduk di situ bersama dengan anak-anak yang lain, mendengarkan cerita, mendengarkan pendampingan dari para pendampingnya. Kami nangis dan kami juga bersuka cita karena anak kami temukan dengan keadaan baik. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang tua yang tidak cemas dan khawatir kalau memiliki anak ternyata anaknya tidak bersama-sama dengannya? Banyak orang tua yang lalai mendampingi anak-anak yang masih kecil, dan ternyata terjadi sesuatu kepadanya. Sering kita melihat dan mendengar berita akibat kelalaian dari orang tua. Ada anak-anak yang terseret air di selokan di depan rumahnya, atau tercebur di selokan, dan ada anak-anak yang kemudian tenggelam di kolam, padahal kolam itu di dekat rumahnya. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua kurang memperhatikan anaknya. Hanya penyesalanlah yang akan diratapinya. Bapak Ibu sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mengatakan barangkali, tetapi sama seperti yang dirasakan pada umumnya oleh orang tua pada saat sekarang ini, dan hal ini yang juga dirasakan oleh Yusuf dan Maria, orang tua Yesus yang merasa cemas, merasa khawatir, karena sekembalinya mereka dari Bait Allah setelah perayaan Paskah, mereka tidak mendapati atau menjumpai Yesus bersamanya, dan baru 3 hari kemudian menemukannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya peristiwa yang sangat signifikan tentang masa kecil Yesus adalah bagaimana dia tersesat di Bait Allah. Hukum Taurat menuntut setiap orang dewasa Israel pergi ke Yerusalem untuk 3 perayaan utama: Hari Raya Paskah atau roti tidak beragi, menuai, dan mengumpulkan hasil. Kita dapat membacanya di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai ayat 17. Meskipun kewajiban ini sudah dikurangi menjadi Paskah saja, kalau jarak tempat tinggal mereka terlalu jauh, Yusuf dan Maria setiap tahun pergi ke Bait Allah saat peristiwa Paskah. Dan pada kesempatan itu setidak-tidaknya Yesus menemani mereka. Usianya saat itu 12 tahun. Pada usia 13 tahun dia akan menjadi bar mitzvah atau putra perintah, menerima tugas rohani sebagai orang dewasa dalam masyarakat Yahudi.
bagaimana dia tersesat tidak dijelaskan secara detail, secara rigid di dalam narasi bacaan Alkitab pada saat ini. Mungkin karena peziarah laki-laki dan perempuan dipisah. Mungkin banyak orang yang kemudian pergi ke bait Allah dan juga kembali ke tempat mereka, sehingga sangat mungkin anak saat itu tidak dalam genggaman orang tuanya. Tidak diceritakan sangat detail di dalam bacaan firman Tuhan ini. Bagaimanapun setelah 3 hari mencari mereka menemukan dia di lingkungan bait Allah, duduk di tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Di dalam bacaan firman Tuhan ini, kita dapat membacanya bahwa banyak orang itu merasa terheran-heran dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan semua orang yang mendengar, dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan orang tuanya juga tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Di bacaan lain kita dapat melihat bahwa kata kerja ini dipakai untuk menunjukkan ketakjuban yang orang rasakan saat mereka bersama dengan Yesus. Yang mencengangkan yang Yesus katakan, kata-kata pertama Sang Mesias dicatat yang pertama, dia menyebut Allah Bapanya dan bait Allah rumah Bapanya. Dia mengoreksi ibu yang menegur dia dengan kata-kata, "Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Yesus di dalam bacaan kita ini, kita dapat merasakan bagaimana Yesus memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah-Nya, dengan Bapaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Petra, dimanapun saudara berada, ini yang pertama. Dia menyebut Bapaknya dan bait Allah, rumahnya, rumah Bapaknya. Dia mengoreksi ibunya yang menegur, "Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kemudian yang kedua, Yesus mengungkapkan keharusan. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Kenapa dia begitu kental dengan urusan prioritas ini? Pertanyaan ini tidak dijawab, tapi dia menyadari misinya sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci, dan kitab suci memang harus digenapi. Saya mencoba untuk menjelaskan dari apa yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu ketika Maria dan Yusuf mencarinya. Ini bukan berarti bahwa ketika kita membaca firman Tuhan ini terasa bahwa Yesus itu kurang peduli dengan orang tuanya. Tidak begitu. Tetapi justru hal ini menunjukkan bagaimana Yesus menyatakan kesetiaannya, tugas yang harus dia lakukan bagi dunia ini. Dan rasanya ketika kemudian beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu kita bersama mengadakan ibadah Natal, bacaan firman Tuhan ini sudah melompat agak jauh ketika Yesus sudah berusia 12 tahun di bait Allah. Ini kemudian tidak bisa kita tafsirkan bahwa Yesus tidak suka, tidak mencintai, mengasihi orang tuanya, bukan begitu. Tetapi hal prioritas yang dilakukan oleh Yesus. Karena pada akhirnya Yesus tetap mengikuti orang tuanya, Yusuf dan Maria, dan kembali ke tempat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar, sahabat Petra yang diberkati Tuhan, di dalam bait Allah
ada alim ulama, ada ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan pengikut sinagoge pada saat itu. Selama 3 hari Yesus menjadi bintang karena umur 12 tahun bisa bertanya jawab tentang Tuhan, kehidupan, dan hikmat. Di saat itulah Yesus disebut dengan bar mitzvah yang sedang mempelajari Taurat. Yesus bisa bertanya jawab, berdiskusi, menganalisa, bahkan bisa memberikan tafsiran yang sangat jitu. Umur Yesus melampaui seluruh pengetahuan dan kebijaksanaan orang-orang pada saat itu. Dan inilah yang juga menjadi perhatian bagi kita, bagaimana kemudian pemberitaan firman Tuhan di embun pagi ini menegaskan kepada kita tentang tanggung jawab kita sebagai para orang tua di dalam mendampingi anak-anak kita, supaya anak-anak kita sedini mungkin diperkenalkan, diajarkan untuk selalu memiliki ketaatan kepada Tuhan, diperkenalkan tentang gereja, diperkenalkan tentang rumah Tuhan, supaya anak-anak kita pun akan memiliki kehidupan iman yang baik di mata Tuhan. Dan ini tidak bisa kita lakukan dengan setengah hati, tetapi harus kita lakukan dengan baik di dalam kehidupan kita sebagai para orang tua di masa kini, agar kehidupan anak-anak kita ini menjadi keturunan ilahi. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, dan biarlah firman Tuhan ini berdampak bagi kita sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa kembali. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami mensyukuri atas pemberitaan firman-Mu yang Kau berikan bagi kami melalui embun pagi. Setelah kami Engkau perkenankan untuk memasuki di awal tahun 2023 ini, kami sungguh menaikkan pujian syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu, karena kami Engkau perkenankan untuk memasuki tahun 2023 ini dengan keadaan baik, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kami tetap mengimani karya-karya Tuhan yang baik pun akan selalu melingkupi kehidupan kami. Berkatilah untuk para pendengar sahabat Petra dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas kegiatan pelayanan yang mereka lakukan. Mereka dapat melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Bahkan juga membuat resolusi-resolusi yang baik, yang baru di tahun 2023 ini dengan mengajak berbagai pengalaman-pengalaman iman, berbagai pengalaman-pengalaman kehidupan di tahun 2022 yang sudah kami lalui. Bapa di surga, kami mohon tuntunan Tuhan atas langkah kami di hari ini. Biarlah di awal kami beraktivitas dengan mendengarkan sabda firman-Mu ini menjadi terang, menjadi suluh atas kehidupan kami, sehingga hari ini ketika kami melakukan pekerjaan aktivitas pelayanan kami lakukan dengan benar baik di mata Tuhan, dan itu menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berkati untuk Radio Petra yang terus menjadi sarana bagi kami untuk dapat berbagi cinta, berbagi kasih, dan berbagi pemberitaan firman melalui embun pagi dan melalui berbagai siaran yang lainnya. Biarlah ini berdampak bagi siapapun juga. Berkati untuk para direksi, karyawan, setiap peralatan-peralatan yang digunakan menjadi penunjang untuk sarana bagi Radio Petra terus mengudara dengan baik. Akhirnya, kami menyerahkan doa harapan kami ini hanya kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini, Senin 2 Januari 2023. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita, untuk kita mampu untuk menjalani kehidupan kita di hari ini. Saya Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf
bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.